Sumpah banget iya, obesitas ditambah lari malah naik BB-nya. Gua awal berat badan 75, rutin lari malah jadi 78. Udah rutin lari-lari, nggak tahu mau ngejar apaan. Tapi kenapa pas kita nimbang, seminggu kita nimbang, 2 minggu, berat badan kita malah naik. Ini adalah alasan kenapa jalan kaki jauh lebih efektif dan lebih baik kalau misalnya kita mau turunkan berat badan, khusus buat teman-teman yang obesitas ataupun yang overweight. Kayak gue dulu yang kadar lemaknya tinggi 30% gini ya, berat 90-an. Kita mau turunin ke kadar lemak ideal 15% kayak gini. Atau kayak klien-klien gue yang lain, umurnya 45-an ya. Kadar hormon testosteronnya 10 kali lipat lebih rendah dibanding cowok. Dan cewek itu ngalamin menstruasi sehingga progresnya lambat, tapi tetap bisa turun sebanyak 6 kg dan lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm. Teman-teman bisa lihat tanggal before dan afternya. Ataupun yang cowok itu turun sebanyak 10 kg dalam sebulan ya. Nah, jadi alasan yang paling pertama, kenapa teman-teman itu mulai dengan jalan kaki dulu, karena jalan kaki itu olahraganya tidak akan meningkatkan respon lapar kita setinggi kalau misalnya kita ngelakuin olahraga lari. Karena kalau olahraga lari dan berat badan kita obesitas gitu ya, detak jantung kita bakalan melebihi dari zona 2, sehingga kita bakalan sebagian besar menggunakan gula. Jadi habis lari, kita bakalan lapar karbo, yang nggak nahan, pasti kita makannya kayak orang gila. Jadi kita malah susah untuk berada di dalam keadaan kalori defisit, oke? Kalau misalnya kita lari. Itu alasan yang pertama, respon lapar kita bakalan tidak setinggi kalau misalnya kita hanya jalan kaki. Karena jalan kaki, itu sebagian besar energinya bakalan pakai lemak. Jadi cadangan gula di tubuh kita tidak akan habis. Sehingga setelah ngelakuin jalan kaki, kita tidak akan lapar karbo. Kita nggak laparan jadinya. Nah, alasan yang kedua, jalan kaki itu rendah banget tingkat cederanya. Apalagi buat kita yang pemula dan obesitas. Sehingga kita bakalan bisa ngelakuin setiap hari. Kalau misalnya kita lari setiap hari dengan keadaan obesitas, kemungkinan cederanya pasti tinggi. Karena berdasarkan di studi ini aja, itu 70% pelari itu mengalami cedera ya di lower body-nya dia. Atau di kaki dia, pelari aja cedera, apalagi kita yang masih pemula, oke? Jadi yang kedua, tingkat cederanya bakalan rendah dan kita bisa lakuin setiap hari. Nah, alasan yang ketiga, ini salah satu yang paling penting, jalan kaki bakalan membantu meningkatkan hormon testosteron kita, karena ada studi yang lumayan terbaru yang dilakukan ke laki-laki di Amerika, ketika dia rata-rata langkahnya nambah 1000, itu ada peningkatan hormon testosteron sebanyak 7 nanogram per desiliter. Karena apa? Kita bakalan menggunakan lemak sebagai energi ya, semakin rendah kadar lemak kita, hormon testosteron kita bakalan semakin tinggi. Sama juga yang disebutkan oleh studi di sini ya. Jadi semakin rendah kadar lemak, testosteron bakalan naik, hormon pembakar lemak bakalan naik. Tapi kalau misalnya kadar lemak semakin tinggi, hormon testosteron bakalan juga ikut menurun. Nah, nanti kalau misalnya kadar lemaknya udah ideal, kayak klien gue ini ya, yang awalnya dia obesitas banget, umurnya 68, sekarang dia udah bisa ikut maraton nih. Ataupun olahraga-olahraga yang heart rate itu tinggi. Dengan mudah. Baru deh kita ngelakuin itu sebagai apa? Sebagai rekreasional ya. Misalnya kita mau sama teman-teman, ya nggak apa-apa, tapi harus turunin dulu kadar lemaknya. Tapi ingat, kalau misalnya kita mau turun berat badan, yang utama tetap ya kita harus mengatur pola makan kita yang tinggi protein dan juga rendah karbohidrat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gua bakal bikinin menu makanannya apa aja yang kita wajib konsumsi setiap harinya di rumah ataupun di luar gitu ya, termasuk program latihan di rumah ataupun di tempat gym yang bakalan memastikan progres kita itu paling cepat dan paling efektif untuk menurunkan kadar lemak. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di bio.